Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprianis dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang resiko perilaku kekerasan. Baiklah. Baiklah, pertama adalah yang pertama konsep teori risiko perilaku kekerasan. Pengertiannya adalah ungkapan perasaan marah yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri, di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Selanjutnya, penyebab RPK-nya adalah satu faktor predisposisi. Terbagi atas faktor psikologis, faktor sosial budaya, faktor biologis. Yang kedua adalah faktor presipitasi, terbagi atas 3. Yang pertama, klien, interaksi, dan lingkungan. Selanjutnya, manifestasi kliniknya adalah fisik, verbal, perilaku, emosi, intelektual, spiritual, sosial, perhatian, penyimpangan seksual. Selanjutnya akibat. Akibatnya adalah klien dengan perilaku kekerasan dapat menyebabkan risiko tinggi pencedera diri, orang lain, dan lingkungan. Risiko pencedera merupakan suatu tindakan yang memungkinkan dapat melukai atau membahayakan diri, orang lain, dan lingkungan. Selanjutnya, penata laksanaannya adalah yang pertama medis. Medis ini terbagi atas nozinan, yaitu sebagai pengontrol perilaku psikososial. Selanjutnya, haloperidol, yaitu mengontrol psikosis dan perilaku merusak diri. Selanjutnya, trihexyphenidyl, yaitu mengontrol perilaku merusak diri dan menenangkan hiperaktivitas. Selanjutnya, ECT, yaitu electroconvulsive therapy, yaitu menenangkan klien bila mengarah pada keadaan amuk. Selanjutnya, penalaktaks yang kedua yaitu penata laksanaan keperawatan. Penata laksanaan keperawatan ini terbagi atas psikoterapeutik, lingkungan terapeutik, kegiatan hidup sehari-hari atau ADL, pendidikan kesehatan. Selanjutnya yang kedua yaitu konsep asuhan keperawatan, terdiri atas A, pengkajian. Pengkajian ini terdiri dari identitas klien. Identitas klien yang perlu ditulis adalah nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, segala jenis atau tindakan pendidikan berisiko perilaku kekerasan, pekerjaan, tindakan keseriusan atau tuntutan dalam pekerjaan dapat menimbulkan masalah. Selanjutnya status, belum menikah, belum atau bercerai, alamat, kemudian nama perawat. Yang kedua yaitu alasan masuk rumah sakit dan faktor presipitasi, terdiri dari faktor yang membuat klien melakukan perilaku kekerasan. Yang ketiga yaitu faktor predisposisi, hal yang menyebabkan perubahan perilaku kekerasan. Klien baik dari pasien, keluarga, maupun lingkungan. Selanjutnya, diagnosis keperawatan menurut Reja 2011, risiko perilaku kekerasan berhubungan dengan pencedera diri sendiri. Yang terdiri atas A, definisi. Definisinya berisiko membahayakan secara fisik, emosi, dan atau seksual pada diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga yaitu faktor risiko. Faktor risiko itu terdiri dari satu, pemikiran waham atau delusi, curiga pada orang lain, halusinasi, kerusakan kognitif, kerusakan kontrol impuls, persepsi pada lingkungan tidak akurat, alam perasaan depresi, riwayat kekerasan pada hewan, lingkungan tidak teratur, penganiayaan atau pengabaian anak. Selanjutnya, yang C adalah kondisi klinis terkait. Yang pertama, penganiayaan fisik, fisiologis, atau seksual. Yang kedua, gangguan perilaku. Yang ketiga, depresi. Yang keempat, serangan panik. Yang kelima, demensia. Yang keenam, halusinasi. Yang ketujuh, upaya bunuh diri. Selanjutnya, yang C adalah intervensi. Intervensinya adalah menurut Reja 2011, risiko perilaku kekerasan berhubungan dengan pencedera diri sendiri. Tujuannya, pasien tidak mencederai diri sendiri. Klien dapat membina saling percaya. Kriteria hasilnya adalah klien dapat menunjukkan tanda-tanda percaya pada perawat. Dan terdiri atas wajah cerah, tersenyum, mau berkenalan, ada kontak mata, mau menceritakan perasaan yang dirasakan, mau mengungkapkan masalah, dengarkan dengan penuh perhatian ekspresi perasaan klien. Selanjutnya, intervensinya adalah
membantu klien mengungkapkan tanda-tanda pelaku kekerasan yang dialami. Motivasi klien menceritakan kondisi fisik, tanda-tanda fisik saat pelaku kekerasan terjadi. Motivasi klien menceritakan kondisi emosional, tanda-tanda emosional yang terjadi pelaku kekerasan. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi keperawatan adalah suatu proses dalam keperawatan untuk menilai hasil dan implementasi keperawatan. Evaluasi keperawatan yang diharapkan pada klien adalah yang pertama, klien dapat membina hubungan saling percaya. Yang kedua, klien mampu mempertahankan lingkungan yang aman. Yang ketiga, klien mampu mengenal isi halusinasi. Yang keempat, klien mampu mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas terjadwal dengan baik. Yang kelima adalah klien mampu menerapkan aktivitas terjadwal yang sudah disusun dengan baik. Yang ketujuh adalah klien mampu mengungkapkan obat secara rutin. Baiklah, itulah yang dapat saya berikan tentang materi tentang risiko pelaku kekerasan. Apabila saya ada kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.